Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas ekonomi SMA IT Al-Huswa Surabaya. Ekonomi mudah dan berdaya guna. Pada video pelajaran kali ini kita akan belajar tentang indeks harga, inflasi, serta memahami solusi untuk mengatasi inflasi melalui kebijakan moneter dan fiskal. Apa saja tujuannya? Yang pertama adalah kalian diharapkan dapat memahami apa itu inflasi dan indeks harga. Kemudian kalian dapat menjelaskan apa itu kebijakan moneter, tujuannya, instrumen yang digunakan, kemudian bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut termasuk menjadi kebijakan ekonomi makro kemudian bagaimana pengaruhnya, khususnya pengaruh di dalam stabilitas perekonomian kemudian kalian juga dapat memahami tentang apa itu kebijakan fiskal, dapat mengidentifikasi tujuan, instrumen, dan juga dapat menjelaskan apa saja yang ada di dalamnya. Materi yang disajikan yaitu sebagaimana berikut ini. Sebelumnya kita harus mencermati terlebih dahulu khususnya bagaimana kita tetap mengindahkan kaidah-kaidah dalam syariat Islam. Nah, di sini ada 2 ayat yang menerangkan bagaimana kita sebagai seorang muslim harus menghindari hal-hal yang dilarang di dalam syariat Islam. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 168 Allah SWT berfirman, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Kemudian di ayat 275 Allah SWT berfirman, "Orang-orang yang makan," yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Jadi orang yang memakan atau mengambil riba ini disamakan memiliki penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah Ta'ala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Robnya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah SWT. Namun orang yang mengulang mengambil riba lagi, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang indeks harga di mana indeks harga ini ada 3 jenis Ada indeks harga perdagangan besar atau IHPB, kemudian ada indeks harga konsumen atau IHK, dan indeks harga yang dibayar petani dan diterima petani atau biasanya IT ditulis I-nya besar, T-nya kecil. Dengan perhitungan ada 2 cara. Yang pertama adalah metode agregatif tidak tertimbang dan yang kedua adalah metode agregatif tertimbang. Di mana metode agregatif tertimbang ini ada 3 last payers, pasce, dan yang ketiga adalah tahun kas. Indeks harga itu sendiri adalah perbandingan antara harga rata-rata pada tahun yang dihitung dan harga rata-rata pada tahun dasar. Tujuan dari perhitungan indeks harga itu sendiri adalah yang pertama dapat menjadi indikator yang digunakan dalam mengukur kegiatan ekonomi secara umum. Makanya indeks harga ini penting untuk melihat kondisi perekonomian. Kemudian IHPB atau indeks harga perdagangan besar ini dapat memberikan gambaran tren di dalam perdagangan. IHK atau indeks harga konsumen dapat digunakan untuk penetapan gaji, kemudian
dapat menjadi pedoman pembelian bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki persediaan dalam jumlah besar dan teratur, ya, sehingga bisa mengetahui kondisi harga untuk persediaannya, ya. Kemudian ada indeks harga yang berlaku bagi petani, di mana indeks harga ini dapat memberikan gambaran apakah petani ini kondisinya semakin makmur atau justru malah sebaliknya, yaitu semakin tidak sejahtera, ya. Karena di sini dapat dilihat semakin besar angka indeksnya, maka artinya petani, ya, semakin baik atau semakin makmur, ya, tingkat kesejahteraannya. Nah, metode perhitungan indeks harga tadi seperti yang sudah disampaikan di awal ada 2 cara, ya, yaitu agregatif tidak tertimbang dan agregatif tertimbang. Nah, kalau di sini dapat kita lihat perbedaannya, ya. Kalau agregatif tidak tertimbang atau metode sederhana, ya, nama lainnya, di sini yang dihitung adalah jumlah dari harganya saja, ya. Kalau yang atas ini adalah harga tahun yang ditanyakan, misalnya ini tahun ditanyakan adalah tahun sekarang 2020, maka nantinya di atas ini dipakai 2020. Nah, kalau yang bawah ini adalah jumlah harga di tahun dasar. Nah, tahun dasar ini bisa berbeda, ya. Kalau BPS sendiri biasanya ada ketentuan, ya, tahun dasar yang digunakan untuk menghitung indeks harga. Misal tahun 2010. Tapi juga kita dapat membandingkan indeks harga dari tahun yang ditanyakan dengan tahun yang sebelumnya. Nah, ini misal kalau yang ditanyakan 2020, tahun sebelumnya yang ditanyakan adalah 2019. Nah, selanjutnya dikalikan 100%. Kemudian indeks harga agregatif tidak tertimbang. Nah, ini bedanya dengan yang atas, ya. Ini kita gunakan indeks last payers, ya. Metode last payers, di mana di sini penimbangnya adalah jumlah barang atau kuantitas, ya, pada tahun dasar. Makanya di sini lambangnya adalah Q0. Ya, jadi jumlah PN dikalikan Q0 dan dibagi jumlah P0 dikalikan Q0. Nah, disinilah bedanya perhitungan indeks harga agregatif tertimbang dan tidak tertimbang. Kalau pasca nanti bedanya ada di penimbangnya ini, ya, bukan Q0 yang digunakan tapi Qn dikalikan 100%. Nah, berikut contoh, ya, perhitungan. Di sini ada perhitungan indeks harga agregatif sederhana. Di sini kita menghitung, ya, tahun 2011 ini, ya, karena menggunakan angka 47.500, yaitu di sini tahun 2011, ya. Nah, di sini ada daging ayam, telur, minyak goreng, ya. Harganya berubah-ubah setiap tahunnya, ya, dari 2009 sampai 2011. Di mana yang menjadi perhitungan untuk PN, ya, ini PN-nya adalah 2011. Nah, ini dijumlahkan semuanya 47.500 dibagi P0-nya, yaitu yang digunakan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2010. Nah, 2010 ini yaitu totalnya 34.500 dikalikan 100%. Ya, hasilnya adalah 137, ya, 681%. Di mana ini artinya, ya, indeks harga ini, angka indeks harga ini nantinya kita dapat mengetahui, ya, inflasi yang terjadi di tahun 2011, ya, dibandingkan dengan tahun 2010, ya, mengindikasikan terjadinya inflasi sebesar 137,681 dikurangi 100. Kenapa 100? 100 ini adalah angka indeks tahun dasar, ya. Jadi berapapun angkanya ini harus dikurangi dengan angka 100. Ya, hasilnya adalah 37, berapa ini? 7, ya. Nah, artinya adalah 37,7% ini inflasinya, ya, ini inflasinya dan tergolong sebagai inflasi berat, ya. Di mana inflasi berat ini kategorinya, ya, batasnya ini antara angkanya 30% sampai 100%. Artinya pada tingkat ini harga-harga kebutuhannya yang dirasakan oleh masyarakat ini naiknya secara signifikan sehingga sulit dikendalikan. Jadi daya beli masyarakat ini dapat berkurang secara drastis, ya, karena harga-harga naiknya sangat tinggi. Nah, kemudian selanjutnya ini ada perhitungan indeks last payers, ya, berbeda dengan indeks harga
Tidak tertimbang ya, di sini ada tambahan ya pengalinya yaitu Q0 dan Q0. Nah, coba diperhatikan di bawah ini ya. Ini sudah ada perhitungannya. PN dikalikan Q0 ini tahun 2004 dan 2003 ya. PN-nya berarti 2004, P0-nya 2003. Nah, ini dikalikan aja PN kali Q0, 300 dikalikan 50 ya, yang digunakan yang ini untuk penimbangnya Q0. 15.000, kemudian 350 dikalikan 100, Rp35.000 dan seterusnya. Kemudian P0 dikalikan Q0 juga sama ya. 200 dikalikan 50 hasilnya 10.000, 300 dikalikan 100 hasilnya 30.000 dan seterusnya dijumlahkan. Maka indeks last payers-nya 210.000 ya, sesuai dengan rumus ya, dimasukkan ke rumusnya. PN kali Q0 dulu. Ya, 210.000 dibagi 200.000 ya, yaitu P0 kali Q0. Hasilnya adalah 105%. Artinya di sini kalau misalnya seperti yang tadi kita kurangi 100 ya, angka indeks dasarnya. Maka kalau kita ingin mengetahui berapa inflasinya yang terjadi tahun 2004, ini sebesar 5% ya. Demikian pembahasan materi kali ini. Semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena jasa Bapa dan Ibu guru, alhamdulillah kita jadi pandai.